Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Komadewi, NPM 201607114, akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul International Relation in Islam atau hubungan internasional dalam Islam. Poin pertama yang akan saya sampaikan dalam materi kali ini yaitu mengenai latar belakang hubungan internasional dalam Islam. Islam merupakan agama yang sangat kompleks, sehingga ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan ia juga mengatur hubungan antar manusia dengan sesama manusia. Adapun Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya bagi masyarakat Arab saja, melainkan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Selanjutnya yaitu hubungan yang terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa lain terinspirasi dari agama Islam yang mana mengajarkan untuk senantiasa melakukan perdamaian dengan negara lain. Hubungan internasional merupakan salah satu praktik yang telah lama ada di dalam dunia Islam. Adapun tema-tema yang menjadi kajian hubungan internasional sangatlah beragam, mulai dari perjanjian internasional, perlakuan terhadap tawanan, kewajiban dan hak suatu negara, aturan peperangan, ekspedisi, pemberian suaka politik, dan lain-lain sebagainya. Memasuki poin kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk kajian internasional relation dalam Islam. Sejarah awal yaitu terjadi pada masa Rasul ketika beliau mengirimkan surat permintaan kepada Kaisar Persia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat itu, surat yang diajukan oleh Rasulullah diabaikan oleh Kaisar Persia dan dicabik-cabik di depan utusan Rasul. Bahkan lebih jauh, utusan Rasul kemudian dibunuh oleh sekutu Romawi dari suku Arab yang tunduk kepada bangsa Romawi. Peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah dan mendengar kabar tersebut, Rasul kemudian menyatakan bahwa perbuatan demikian itu adalah pernyataan perang terhadap kaum muslimin. Perbuatan hukum Rasul dalam mengadakan hubungan internasional dengan Persia kala itu merupakan sebuah bentuk penggunaan kekuatan dan mobilisasi massa dalam hubungan internasional. Memasuki bentuk-bentuk kajian international relation in Islam yaitu salah satunya adalah diplomasi. Islam tetap menganjurkan umatnya untuk melalui jalan damai dalam melakukan sesuatu. Adapun jalan damai itu melalui jalan diplomasi. Diplomasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya melipat atau berarti perjanjian perdamaian. Kata ini diserap dalam bahasa Latin untuk pengertian perjanjian perdamaian kerjasama untuk bangsa Romawi dengan suku bangsa asing di luar Romawi. Pentingnya mematuhi fakta-fakta perdamaian yang telah disepakati dalam bentuk apapun dasar ideologi atau kepercayaan negara pembuatnya. Bagi kaum muslimin sendiri, wajib kiranya untuk mematuhi perjanjian damai yang telah dibuat dan melindungi harta maupun jiwa pelaku perjanjian tersebut. Bukti kajian international relation yang kedua yaitu dalam bentuk suaka politik. Islam juga mengatur tentang suaka politik. Islam tidak membenarkan penangkapan terhadap warga negara asing yang bermukim di negara Islam, meski telah terjadi peperangan antara negara Islam dengan negara-negara tersebut. Hal yang sama juga berlaku terhadap warga negara asing yang bermukim di negara musuh. Islam tidak memberi legalitas terhadap perlakuan warga negara asing di negara Islam ataupun negara musuh sebagai tawanan ataupun tahanan. Adapun bentuk lain dari bukti-bukti hubungan internasional dalam Islam adalah Hudaybiyah. Kejadian penting yang menjadi konsep dan teori hubungan internasional adalah perjanjian Hudaybiyah antara pemerintah Rasulullah di Madinah dan kekuasaan Quraisy di Mekah. Perjanjian inilah yang kemudian dibahas oleh para ilmuwan Islam sebagai konsep dasar hubungan internasional dalam membuat keputusan gencatan senjata.
Bentuk lain dari hubungan internasional dalam Islam adalah toleransi. Toleransi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan pada masa sekarang dalam menjalin hubungan internasional. Perjanjian hidup bertetangga secara rukun dengan umat Nasrani, Yahudi, dan Majusi di Madinah merupakan contoh praktik hubungan internasional lainnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu. Tak hanya bukti-bukti tersebut saja, melainkan hubungan internasional mempunyai asas-asas yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Asas-asas itu adalah: yang pertama, asas kesatuan manusia. Adapun asas persamaan, asas keadilan, musyawarah, kebebasan, kehormatan manusia, toleransi, dan kerjasama. Asas-asas tersebutlah yang kemudian menjadi landasan hubungan internasional dalam Islam, sehingga hubungan internasional Islam tidak akan menciderai kemanusiaan dan tidak pula melanggar perintah Tuhan. Adapun perintah untuk berdiplomasi dalam melakukan hubungan internasional ini terdapat dalam dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama ada dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 208 dan Quran surat An-Nisa ayat 90. Kedua surat ini mengatur dan menyarankan umat Islam untuk menjalani diplomasi dalam melakukan hubungan internasional. Adapun kesimpulan dari presentasi yang telah saya lakukan yaitu Islam merupakan agama yang universal sehingga memiliki petunjuk atas berbagai problematika kehidupan. Nah, dalam hubungan internasional ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu dalam jalan perdamaian, yaitu dalam bentuk diplomasi. Meskipun kala itu terdapat jalan peperangan, namun itu hanya dalam bentuk pertahanan dan dalam bentuk dakwah Nabi. Sekian presentasi saya mengenai International Relation in Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.